Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Karena dua kemungkinan. Mereka tidak mau belajar atau tidak diajar. Yang mana? Dua-dua mungkin. Tapi gereja yang tidak mengajar memainkan peranan juga di dalam move-nya sejumlah orang. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama, Polycarpus tidak henti-henti, teman-teman. Tidak henti-henti membuat fitnahan dan framing buruk kepada agama Islam. Dan bukan hanya kepada Islam. Katolik aja sekarang juga jadi sasaran dari para Polycarpus. Segala cara mereka lakukan untuk memframing, untuk menjelekan. Bahkan kita tahu bagaimana mereka membuat Martin Luther seakan-akan sebagai pahlawan, sedangkan Katolik, ya, Katolik Roma itu dianggap penjahat, dianggap sudah korup, dianggap institusi yang nggak benar, dan itu sengaja ditanamkan supaya orang-orang memandang reformasi gereja itu adalah kebenaran. Padahal mohon maaf teman-teman, silakan dicek dengan teman-teman Katolik siapa itu Martin Luther. Dan kita tahu di Protestan sendiri terjadi perpecahan sampai sekarang, dari tahun 1500-an sampai sekarang baru 500 tahun sudah ada kurang lebih mau 60.000 denominasi. Dalam waktu 500 tahun terpecah menjadi 60.000 denominasi. Bayangkan, satu tahun 10-an denominasi baru terbentuk. Denominasi ini bukan sinode ya. Bagi teman-teman Kristen yang awam, bagi kalian yang nggak tahu, jangan kalian samakan. Jangan kalian pikir, oh sinode baru itu. Bukan. Ini denominasi, artinya doktrinnya berbeda. Sama seperti Armenian, beda dengan Calvinis, beda sama Lutheran. Ya. Terus Anglikan, beda dengan Advent, ya, beda semua. Ini beda-beda semua. Punya pemahaman masing-masing. Walaupun ada sebagian yang mungkin bedanya tipis. Ada yang Trinitas, tapi dia mengimani Yudas masuk surga. Sedangkan yang lain sama semua dengan Trinitas yang lain. Hanya masalah Yudas, dia beda. Menurut dia, Yudas itu adalah orang yang terpilih, sehingga dia pasti masuk surga. Nah, itu kan beda dengan Kristen yang lain juga. Nah, jadi beda-beda tipis, tapi sebenarnya iman mereka beda. Dan sudah ada kurang lebih 60.000 denominasi sekarang. Luar biasa. Yang ngomong bukan saya, tapi Dr. Yonatan Purnomo, dari hasil riset yang dia lakukan. Bukan saya, jangan ngamuknya kepada saya. Oke. Kita kembali kepada pokok pembahasan yang ingin kita bahas. Kita tahu mereka terus melakukan fitnahan kepada kita, dan salah satunya yang lagi viral, Pendeta Esra Soru mengatakan semua mualaf bodoh. Semua mualaf bodoh, teman-teman. Artinya orang-orang yang memilih menjadi Islam itu adalah orang bodoh. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mau jadi Islam. Hanya orang bodoh yang mau jadi Islam. Karena menurut dia, Islam itu agama yang nggak benar. Islam itu agama yang diajarkan oleh Nabi yang nggak benar. Itulah framing yang dibangun oleh Polycarpus. Kita selalu lihat bagaimana mereka menarasikan, wah ini Nabi buta huruf dari Arab, mencelakai orang, agama perang, agama tidak ada kedamaian, agama yang suka menyerang keyakinan orang lain, agama yang suka mendemo tempat ibadah orang lain. Halo? Jelas-jelas kalian nggak punya izin, terus kalian bilang, umat muslim yang cari gara-gara. Kalian memaksakan suatu tempat yang nggak ada izin, seakan-akan itu adalah tempat ibadah. Padahal jelas-jelas itu adalah tempat yang tidak punya izin. Tempat yang ilegal untuk melakukan aktivitas peribadatan. Mohon maaf saya katakan. Tetapi itulah faktanya. Yang sebelah ini pokoknya, apapun yang dia inginkan, kalau tidak tercapai, maka dia akan keluarkan fitnah-fitnahan. Ini ngeri ya. Inilah ngerinya. Dan kita akan lawan itu. Itulah guna channel yang kita bentuk ini untuk melawan fitnahan-fitnahan seperti yang dilakukan Polycarpus. Dan sekali lagi, jangan degenerate. Yang kita lawan adalah Polycarpus, bukan Kristen. Orang Katolik itu luar biasa. Sampai hari ini saya berteman baik dengan seluruh teman-teman Katolik yang ada di medsos. Luar biasa. Cuman ada satu yang agak menyimpang, si RK. Itu pun oknum. Selebihnya, so far, oke. Tetapi memang, Polycarpus itu banyak. Polycarpus ini bukan Kristen, mereka hanya menumpang nama Kristen untuk mengadu domba kita. Yang kita lawan Polycarpus. Ini teman-teman harus garis bawahi.
Yang kita lawan adalah oknum-oknum yang nggak benar ini. Walaupun menurut pandangan beberapa teman-teman ya, terutama yang komentar-komentar, mengatakan, enggak bang, itu memang ajarannya mengajarkan seperti itu, memang begitu sifat mereka. Ya, itu kembali ke kalian. Menurut kalian gimana, terserah. Tapi menurut saya, yang salah oknumnya. Menurut saya, oke, kita boleh berbeda pandangan. Dan kita kembali kepada konten kita akan menghadirkan teman-teman, apa benar mualaf itu pasti bodoh? Silakan teman-teman simak kesaksian mualaf ini, dan kalian bandingkan dengan kesaksian murtadin. Siapa yang bodoh sebenarnya? Karena menurut saya, sekali lagi, menurut saya, yang bodoh itu murtadin. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka menggadaikan akhirat demi dunia. Hitungan-hitungannya gimana gitu? Kacau balau. Anda menggadaikan yang abadi untuk yang sementara. Itu bodoh. Itu bodoh, teman-teman. Walaupun menurut mereka loh, ini kan di depan mata. Daripada ngambil sesuatu yang belum pasti, mending ambil yang udah pasti. Nah, ini ibaratnya kamu ditanyakin, kamu mau tenda nomor 2 atau 10 juta? Mau ngambil yang mana hadiahnya? Tenda, ya, tenda yang kamu belum tahu isinya apa, ya, belum tahu, tapi kamu yakin bahwa itu mobil. Atau 10 juta. Setelah ya dia punya pembawa acara mempengaruhi kamu, bilang, wah nanti rugi kamu kalau tendanya jong gimana gitu kan. Nah, terakhir dia pilih 10 juta. Cari aman. Karena menurut dia lebih bagus ambil yang di depan mata. Nah, itulah gambaran murtadin menurut saya. Menurut saya seperti itu, mereka lebih mementingkan yang nampak, yang kelihatan. Itulah mereka memilih dunia ini daripada akhirat yang menurut mereka, aduh belum pasti itu, masih jauh. Ya, nggak tahu kita apa yang terjadi nanti. Itu masih rahasia. Sama seperti tirai, masih rahasia. Padahal, mohon maaf teman-teman, mohon maaf, kita seharusnya tahu apa yang dibalik tirai itu. Kenapa? Karena kita sudah diberitahukan oleh orang dalam, oleh panitia. Ya, salah satu panitia udah bilangin sama kita, itu hadiahnya, yang tirai nomor 2, itu mobil coy. Karena saya yang taruh. Saya lihat sendiri. Tapi dia nggak percaya. Karena dia nggak percaya, sudah. Dia ambil 10 juta. Silakan. Oke, kita akan tampilkan teman-teman. Nggak usah lama-lama lagi ya. Kita tampilkan murtadin kebanggaan Oten. Mau nyekar ya, karena kepercayaannya kami dulu bahwa kalau kita tidak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan, kita nggak menenteramkan hati, dan juga di situ bahwa kalau kita nggak mendoakan orang tua kita nggak dapat jalan jalan yang terang katanya gitu. Jadi saya berpikir, saya minta izin dengan suami waktu itu, saya pergi ke makam papa saya yang ada kurang lebih 1 jam dari Sampang, yaitu daerah Pamekasan. Dan setelah sampai Pamekasan saya nangis, minta papa saya doain saya agar saya itu ya diselamatkan, disembuhkan. Jadi kita berdoa di makam waktu itu ya. Waktu itu saya berdoa sama di makam papa saya, dan saya berdoa bahwa papa saya itu bisa menolong saya untuk menyembuhkan saya, dan papa saya juga mendapatkan jalan yang terang gitu. Dan setelah itu saudaraku, saya itu dalam perjalanan kan mimpinya itu seperti nyata gitu loh. Saya nengok sosok baju putih. Dan setelah saya pergi ke makam papa saya sudah bersihkan makam papa saya sudah berdoa di situ, dan ternyata saya itu haus, dan saya minum teh poci waktu itu yang bungkusan begini harga 5.000 di Arit Ancol, Pamekasan. Nah, ada sebuah alun-alun di Pamekasan namanya Arit Ancol. Dan saya minum teh waktu itu, dan saya lihat di seberang alun-alun itu ada gereja Katolik, saudaraku ya. Di gereja Katolik, kalau tidak salah ya, itu namanya Gereja Bunda Maria Ratu Paranasu. Nah, saya tertegun waktu itu, cukup kaget, ngecit saya tuh, kaget. Wah, aduh mami coba sosok saya bisa ngajak engkau ke nyamuk orang saya saya bilang gitu. Kok sosok itu kok adalah sosok yang ngajak saya ke melihat sebuah tempat yang saya itu, saya bilang, ih, entah mungkin. Ih, masa iya sih Tuhannya orang Kristen tuh datang kepada saya? Ih, salah alamat itu. Saya kan tidak percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Saya juga bukan orang Kristen. Ih, amit sama bayi, saya bilang gitu. Ih, Tuhan saya nggak mau saya kayak begitu, saya bilang gitu kan. Dan di situ saudara, semakin waktu saya minum, pikiran saya jadi berpikir sendiri gitu, keras banget gitu. Saya nggak mungkin lah, ih, apa ya kata dunia nanti ya. Mana suami saya polisi, saya guru lagi ya kan. Di keluarga saya pun banyak juga di Pamekasan, karena papa saya asli Pamekasan, guru Manceng, dan mama saya itu aslinya orang Bangkalan. Nah, di channel saya Yayasan Kasih Terang Madoresia atau di nama Madoresia channel ini bisa Anda lihat profil saya dan di mana rumah orang tua saya, termasuk saya ketemu dengan nenek saya, semuanya ada, saudara. Termasuk om saya juga ada juga perbincangan dengan keluarga besar saya di situ. Dan di situ ternyata semakin saya mantap untuk menolak, semakin hari saya ini penasaran gitu loh. Nggak apa ya rasanya mau gereja aja nggak apa ya, saya bilang gitu kan. Kayak apa sih gereja itu ya, saya bilang begitu. Aduh, kayak apa gereja itu di dalamnya. Ih,
Tapi saya takut, saya bilang, saya takut. Nanti kalau ada orang melihat saya, apa kata dunia nih, masa Sengko yang orang divisi orang Madura bisa masuk ke gereja? Ih, saya bilang gitu kan. Tapi hati saya ini, saudara, hati saya ini terasa macam mana ya? Penasaran gitu loh, penasaran. Saya bilang, ih, aku nggak mau lah lewat di depan. Saya mau nengok di belakang aja. Kalau nengok di depan pasti nanti ketahuan lah sama lek saya, om saya, lek itu tante saudara ya. Nanti kalau ketemu tante saya, om saya, aduh, ada Robert, saya bilang gitu kan. Aduh, habislah saya nanti, saya bilang. Tapi hati saya ini penasaran. Jadi saya ngendap-ngendap pergi ke gereja Katolik tersebut dan saya bertanya, permisi, Mas, Pak, ada Bapak pendeta pastornya tidak? Nah, kebetulan waktu itu saya tidak tahu namanya, katanya brother atau apa ya gitu, pengerja lah seperti, atau yang pelayanan di situ membantu pastor. Beliau mengatakan, kalau pendeta tidak ada ibu, tapi yang ada itu Romo. Romo sedang pelayanan Kusumenep. Beliau bilang, oh ya 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 ya. Saya bilang, bisakah Mas saya mau masuk ke gereja Mas? Saya dilihat gitu Bapak Ibu ya. Saya dilihat orang tersebut rasa aneh menengok saya ini kok mau masuk ke gereja, ada apa? Dan waktu itu tahun 2004, saat itu ada lagi panas-panasnya, lagi dalam keadaan kisah dari bom Bali ya, bom Bali. Dan saya dilihat seperti aneh gitu, dilihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ini ngapain orang perempuan ini mau ke dalam gereja kan? Lagi saya pakai ransel gitu. Jadi saya dimintain keterangan, mana ada nggak surat pengenalnya, saya kasihkan KTP, saya kasih KTP, tambah lagi orang itu merasa kaget gitu loh. Loh, ini kok ibu kan orang Islam, ngapain ibu masuk ke gereja? Dia bilang, saya kan cuma pengen tahu gereja itu kayak apa. Maaf ibu tidak bisa, karena masuk ke gereja ini bukan untuk orang umum, kita untuk ibadah. Dia kata, Mas, di mana-mana ya. Kalau kita nih, waktu itu kan saya Islam ya. Saya bilang, kalau kita ini didatangin sama orang bukan Islam, orang Kristen, pengen tahu kita sholat, pengen tahu kita ibadah, pengen tahu itu bagaimana kita ibadah nih orang Islam nih. Mereka senang loh. Kenapa kita nih cuma pengen tahu masuk ke gereja? Oh tak bagi, saya bilang. Oh tak bisa. Akhirnya karena saya bersikeras, saya dimintain suruh buka tas saya, tas ransel saya, terus jaket saya waktu itu dan helm saya di situ ditaruh dan saya ditanyai, maksud tujuannya apa? Saya cuma mengatakan saya pengen tahu isi gereja itu kayak apa, karena saya betul-betul penasaran banget kayak apa gitu loh. Kok bisa sih sosok yang berjubah putih yang membawa saya itu kok ada di spanduknya di depan di situ gitu loh. Jadi saya penasaran aja gitu. Kayak apa ini, tempat apa sih gereja itu kayak apa gitu. Itu jadi dalam pikiran saya harus masuk, saya pengen tahu gitu. Tapi atas saran dari brother tersebut atau pengerja dari gereja Katolik tersebut mengatakan bahwa saya harus menghafalkan doa Bapa Kami dan saya disuruh menghafalkan doa Salam Maria. Saya bilang, saya ini kan tidak masuk ke Kristen. Saya cuma pengen tahu isi dalam gereja kayak apa itu aja. Tapi beliau bilang bahwa saya harus tetap menghafal dan saya minta bahwa ya udah kalau begitu ya mana lah bukunya, saya pengen menghafal. Saya disuruh kembali lagi seminggu kemudian Bapak Ibu. Dan setelah itu saya pulang dan saya berusaha menghafal. Cuma karena saya itu masih dablek ya kan, masih dablek, saya cuma pengen tahu gereja, ngapain juga saya menghafal. Saya kan bukan orang Kristen, saya bilang begitu kan. Saya waktu itu belum paham apa itu Kristen, apa itu Katolik, ya apa itu pendeta, apa itu pastor atau romo, saya tidak tahu karena saya waktu itu posisinya masih dalam keadaan Islam. Nah, dan di situ ternyata saya bilang kepada si pengerja tersebut, saya mengatakan bahwa setelah seminggu kemudian saya ditanya, apakah ibu sudah hafal? Hafal. Saya bisa, tapi saya nggak hafal. Ya udah kalau gitu coba baca. Nah, di situ saya baca tapi salah-salah. Saya bilang, saya nggak hafal, Mas. Saya kan bukan mau masuk Kristen. Saya itu cuma pengen tahu gereja kayak apa. Saya bilang begitu. Akhirnya karena saya bersikeras juga, Mas tolonglah, saya ini cuma pengen tahu aja, pengen lihat kayak apa sih di dalam isi gereja tersebut. Saya bilang gitu. Ya udahlah, mungkin karena saya sudah terlihat memelas banget gitu ya, pengen tahu melas banget, dan saya akhirnya dikasih kesempatan, tetapi saya harus meninggalkan barang-barang saya. Contohnya barang-barang saya itu seperti helm, ya kan, jaket, terus apa-apa cuma saya hanya boleh katanya bawa HP saja. HP itu pun kemarin pertamanya dilihat saudara, dilihat ini. Ya udah kalau gitu masuk. Cuma saya bilang, ibu tolong ya jangan tolong jangan jangan memegang barang-barang apapun ya mbak, kadang ibu. Kan waktu itu kan saya masih terlihat muda ya, kan tua gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pegang apa-apa. Saya bilang oke lah, saya nggak akan pegang apa-apa. Dan saya waktu baru masuk ke gereja Katolik Bunda Ratu Para Rasul yang ada di Pamekasan, saudaraku, hati saya langsung begini, wih, kok kayak gini ya? Kok merinding semua? Yang saya rasakan tuh merinding semua. Ih, kok begini? Saya katakan. Tapi waktu itu saya ngerasa kok, ih, muka saya kok pegel banget, panas, rasanya gatal gitu kan. Akhirnya di belakang pintu itu, di belakang pintu gereja bagian dalam itu ada sebuah tempat air, ya tempat air. Saya tidak tahu itu tempat apa. Dan di situ karena emasnya tadi itu bersih-bersih ya, pakai kemucing begini dibersihkan segala kursi-kursi, terus apa barang-barang di situ kursi dipakai kemucing. Saya cuci muka karena saya araup katanya orang. Wih, ya panas ya, araup saya Bapak Ibu. Araup itu cuci muka. Panas kan dari Sampang ke Pamekasan itu kan lumayan jauh pakai motor sendiri lagi kan. Dan setelah saya cuci muka kelihatan nih sama Mas yang itu yang membersihkan gereja tersebut. Saya dimarahin.
kan saya sudah bilang jangan pegang-pegang ini loh air suci, ini air kudus, nggak boleh untuk begini begini begini. Saya bilang, ih maafkanlah saya mas, saya nggak tahu mas, saya pikir ini kan air untuk apakah, wastafel kah atau apa, saya bilang. Saya sudah bilang jangan pegang-pegang. Saya minta maaf gitu kan, maklumlah saya kan tidak tahu, saya bilang gitu. Dan ternyata akhirnya lihat ya, boleh melihat tapi tidak boleh pegang-pegang. Nah, akhirnya saya katakan iya dan saya nggak pegang-pegang, saya nengok, saya merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya merasakan senang waktu itu, saya melihat di dalam bagian gereja itu sangat luar biasa cantik. Ya, gerejanya itu adalah gereja Katolik Bunda Ratu Para Rasul yang ada di Pamekasan, Madura. Ya, tepatnya itu ada di seberang alun-alun Air Ancol. Megah sekali gerejanya. Dan di situ saya melihat begitu banyak patung, hiasan-hiasan, pokoknya luar biasa gitu. Dan tanpa saya sadari, saya itu melangkahkan kaki saya itu naik ke atas altar. Dan setelah di atas ceringak-ceringok begini, ada gong juga, dan saya dimarahin. Saya dimarahin. Turun, 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 turun. Kan sudah saya bilang, jangan pegang apa-apa. Saya bilang, saya tidak pegang apa-apa, tapi kamu naik di atas altar ini. Kamu tahu gak? Katanya. Cuma hanya Romo, orang suci yang bisa naik ke tempat itu. Jadi, saya bilang, emangnya apa? Saya bilang begitu kan. Udah, saya aja tidak berani naik ke sana. Turun, turun, turun. Akhirnya saya turun. Ih, mas, saya minta maaf ya, mas. Saya nggak tahu, mas. Saya bilang begitu. Oh, yaudah, kalau gitu kita pergi keluar aja. Lihat Gua Maria. Apalagi Gua Maria ya? Saya bilang gitu kan. Apa itu, mas? Itu sebuah tempat di mana bisa di sana foto-foto. Saya bilang gitu. Nah, itu Gua Maria. Nah, habis setelah itu, saya merasa, Mas, saya terima kasih ya, saya udah diterima di sini, boleh saya masuk ke gereja ini, terima kasih Mas, saya kalau ada salah saya mohon maaf Mas, pokoknya saya mohon maaf terus lah, karena saya merasa bersalah dan saya senang bersuka cita waktu itu karena saya sudah bisa masuk gereja. Saudara. Dan sejak setelah saya masuk gereja itu, pikiran saya itu selalu, berarti yang datang kepada saya itu Tuhannya orang Kristen. Tapi kenapa datang ke saya? Saya kata, kenapa harus datang ke saya? Saya kan bukan orang Kristen. Saya, akhirnya Bapak Ibu, rekan semuanya, saudara yang Kristen Tuhan Yesus Kristus, saya berpikir begini, apa salah? Apakah Tuhannya orang Kristen salah sasaran ya? Bapak datang ke aku ya? Saya bilang begitu. Saya bingung. Dan di saat saya tidur, Bapak Ibu, tengah malam, ada seperti angin. Angin dingin sehingga saya terbangun. Di saat saya terbangun, saya buka mata saya noleh. Di pojok kamar saya, ada sosok berjubah putih, dan beliau itu meletakkan tangan begini. Anakku, engkau akan melayani. Saya mau teriak. Nggak bisa ada suara. Serasa saya mau kabur, tapi kaku semua. Badan, tangan, mulut saya, kaku semua. Nah, setelah sosok itu berjubah putih, lenyap, saya bisa kabur dan saya teriak, saya pergi ke polsek ya di kantor, saya cari suami saya waktu itu. Tapi suami saya nggak ada, karena patroli. Aduh, saya berpikir bahwa apakah itu hantu atau apakah itu masa sih Tuhannya orang Kristen? Saya kan bukan orang Kristen. Kenapa Tuhannya Kristen salah alamat ke saya bilang gitu kan. Nah, di situ saya berpikir, aduh, bagaimana ini? Bagaimana kok saya didatangin sama Tuhannya orang Kristen? Lalu saudaraku Cica ngomong, iya. Jadi setelah itu ternyata saya merenung dan saya berpikir, ada apa ini? Ini ada apa? Di dalam mimpi saya masih ingat jelas bahwa 3 hari berturut-turut mengatakan, inilah jalan kebenaranmu. Saya menangis di kamar karena suami saya nggak ada. Saya menangis. Ini saya nggak percaya kalau Tuhan yang langsung datang kepada saya. Saat itu saya sakit infeksi kandungan, Bapak Ibu. Saya sakit infeksi kandungan kurang lebih udah 1 tahun. Dokter memvonis bahwa kalau saya tidak mengangkat rahim saya waktu itu, saya infeksi itu akan bisa membusuk dengan rahim di dalam rahim saya dan bisa, ya fatalnya saya bisa meninggal. Tapi dokter mengatakan juga bahwa saya tidak akan bisa punya anak lagi. Saya nangis, saya bilang, saya nggak mau saya mengangkat rahim saya. Dan saya bilang waktu itu dan mengatakan di saat saya mengingat bahwa sosok itu adalah Tuhan yang orang Kristen, saya berdoa, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya dan saya akan percaya. Itu yang saya omongkan kepada Tuhan yang orang Kristen waktu itu. Dan saya bertekad bahwa saya kok tak kira minum obat boleh, kok tak minum cemuk boleh, kok tak maderma, kok dalam hati ngetes Tuhan orang Kristen. Saya bilang saya tidak akan minum obat lagi, saya tidak akan minum jamu lagi, dan saya ngetes Tuhan yang orang Kristen itu. Seorang Tuhan luar biasanya lagi. Setelah sehari, seminggu, sebulan, yang biasanya cairan yang keluar dari V saya itu banyak. Apalagi saya tidak bisa melayani suami, ya, karena sudah cairannya seperti kita kayak apa ya, kayak bayi saudara ya. Saya kalau tidur harus pakai perlak atau pakai plastik. Dan harus di situ ada sarung karena pasti akan keluar, dan di saat mandi pun akan keluar juga meleleh. Saudara. Dan sakitnya seperti orang mau melahirkan. Saat pembukaan itulah sakitnya. Dan sakit itu dari pinggul perut bawah itu sakit banget. Dan dokter mengatakan kalau tidak diangkat rahim saya nggak akan sembuh. Dan kemungkinan kalau dibiarkan infeksi itu akan jadi sebuah penyakit dan bisa juga membuat saya bisa meninggal. Saya katakan enggak mau. Saya bilang sama saya nggak mau dioperasi, saya nggak mau.
Dan luar biasanya lagi, setelah saya memiliki permintaan kepada Tuhan yang orang Kristen, jika memang benar Tuhannya orang sentuh ada, maka sembuhkan saya. Dan saya katakan, waktu itu karena saya masih Islam ya, saya katakan, oh ya Allah, alhamdulillah, Tuhan orang Kristen dia bisa menyembuhkan singkong. Tapi kok dapat aja, saya bilang. Saya bersyukur. Setelah saya meminta, jika memang benar Tuhannya orang sentuh ada, sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Saya bersyukur. Yang awalnya cairan itu keluar, udah stop. Ya. Kurang lebih sekitar 3-4 bulan itu. Udah stop, sakit, ngilu, yang nyut-nyut, serasa ditusuk-tusuk perut ini, udah sembuh, sudah. Dan saya nggak percaya. Waktu itu dikasih mukjizat, saya bilang, saya nggak percaya. Mungkin ini hanya sebuah kebetulan. Saya diberikan kesembuhan. Saya ingat dengan perkataan dokter bahwa dokter kandungan mengatakan, jika ibu tidak mengangkat rahim, ya, ibu tidak akan sembuh. Ya. Yang pertama, yang kedua, saya tidak akan bisa punya. Karena saya merasa bahwa saya sembuh, saya bilang, Pak, ayolah, saya anterin ke dokter. Saya sekarang udah nggak sakit lagi loh, saya bilang gitu kan. Diperiksa, dokter kaget Bapak Ibu. Sampai saya naik ke atas kasur praktek dokter itu 2 kali. Ya. Ibu, kenapa kok bisa sembuh ya? Kan ada riwayat dari penyakit ya kan. Pasti kalau kita periksa lebih dari 1 kali, di situ kan banyak nih riwayat sakit keputihan, sakit apa, pasti itu kelihatan. Ibu minum jamu apa? Kata apa? Saya bilang nggak ada. Saya bilang dalam hati saya minta sama Tuhan yang orang Kristen. Saya minta kepada Tuhan yang orang Kristen. Tapi nggak mungkin dong saya kasih tahu. Tapi di perjalanan saya berpikir, oh, waktu pulang dari dokter saya kata, masa iya sih Tuhan yang orang Kristen itu menyembuhkan saya. Waktu itu saya masih pakai mobil patroli di antar suami saya. Karena tugas suami saya itu di kampung, jauh saudara, dari Sampang. Nah, ini yang jahat nih teman-teman. Ini yang jahat. Sengaja namanya Diana Madure. Menjual nama Madura. Kenapa menjual nama Madura? Karena kita tahu Madura identik Islam. Silakan dicek. Madura adalah salah satu daerah di Indonesia, suku yang ada di Indonesia yang sangat Islam sekali. Sangat kental kalau kita bilang. Kental Islamnya. Sama seperti Aceh dan juga Padang, Minang. Orang Minang itu pasti sangat kental Islamnya. Bahkan dibilang apa? Kalau sudah tidak Islam, sudah tidak pantas disebut orang Minang. Nggak boleh lagi. Tetapi yang sebelah ini kan nggak mau tahu. Wah, pokoknya saya tetap Minang, apapun cerita. Bahkan waktu itu ada ya, namanya Minang Mualaf, Minang Tersadarkan. Nah, itu Polikarpus. Setelah dicek, rupanya orang Nias. Tapi namanya Minang, kurang ajar itu orang. Menjual nama suku. Begitu juga dengan Aceh, itu sering sekali dijual. Kenapa? Karena laku. Kalau ada murtadin pakai nama-nama, pakai embel-embel, suku-suku, daerah-daerah yang Islamnya kental, itu pasti laku jualannya. Laku sekali. Laku untuk mendatangkan penonton, mendatangkan orang-orang yang mau transfer. Itu akan membuat orang makin terangsang untuk transfer lebih banyak. Itu yang dilakukan oleh mereka, teman-teman. Dan ini jahat. Ini jahat sekali. Ya, jahat sekali, padahal kita tahulah. Kita tahu siapa itu Diana Madure. Bahkan kita lihatlah cara dia ngomong, kemampuan dia, alasan dia murtad. Aduh, mohon maaf, alasannya, aduh. Udahlah, nanti kalau terlalu dalam dibilang kita ngejek, dibilang kita menghina. Ya, teman-teman nilai sendiri. Dan sekali lagi, buat teman-teman dari Kristen, kalian juga sebenarnya kan punya hati. Kalian juga punya pikiran untuk berpikir, untuk melihat. Menurut kalian pantas nggak? Orang seperti ini malah sekarang jadi pendeta, ya. Tapi udah jadi pendeta pun sering singgung-nyinggung agama Islam. Ini saya takut nih. Saya takut di kemudian hari, di masa depan, pendeta-pendeta tuh semua dikuasai oleh murtadin-murtadin. Karena entah kenapa kalau ada title murtadin, cepat jadi pendeta. Belum kesuntur, kan gitu. Entah kenapa, laku sekali murtadin ini jadi pendeta. Dikasih panggung, dikasih tempat spesial langsung. Bahkan waktu itu, Tante Didit Yuli sama Louis ya, Tante Louis itu sempat komplain. Dia bilang, entah kenapa kita cepat sekali memberikan panggung untuk murtadin, untuk menjadi pendeta. Bahkan dia bilang Nina, ya, Indonesia Idol itu, Nani atau Nina ya. Terus ada Pinkan Mambo juga. Ya, itu langsung itu, auto jadi pendeta. Ya, langsung dijadikan pendeta gitu. Dia pun sampai bingung. Dia sekolah capek-capek nggak dikasih pendeta. Harus bertahap jadi pendeta muda dulu, harus jadi full timer dulu. Ini enggak, murtadin langsung jadi pendeta. Nah, saya takutnya di kemudian hari semua pendeta ya itu diisi oleh murtadin-murtadin, dan ini bahaya. Kalau dia cuma jelasin keimanan Kristen, oke. Ini enggak nyinggung-nyinggung agama lama, ngejek-ngejek agama lama. Apaan gitu? Kalau mau bahas, kalau misalnya contoh, kalian merasa ini Don Ditan nyerang agama kami, ya kalian mau luruskan silahkan.
Kalau kalian bisa bantah statement Kodonis, silakan. Kalau mau membantah, tapi sekedar membantah. Jangan kamu tiba-tiba malah bahasnya apa? Hadis, Quran. Oh, di Quran ini kita lihat bahwa ternyata memang benar. Ya, Isa adalah kebenaran. Isa mengetahui hari kiamat. Pret, kurang ajar sekali. Kurang ajar sekali, teman-teman. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi yang kita lihat selama ini. Dan untuk Diana Madure, karena dia perempuan, kita bandingkan dengan yang perempuan juga. Kan supaya fair. Ya, kita bandingkan dengan siapa? Ya, kita bandingkan dengan yang dari Jawa Timur juga lah. Yaitu siapa? Natalia Iriani ya. Saya bandingkan dengan sahabat saya, yaitu Mbak Natalia Iriani. Aku baca-baca kitabku sendiri yang lama, Bible itu banyak kontradiksi. Aku tanya ke pendetaku, ini kenapa gini, ini kenapa begini. Terus akhirnya pendetanya bilang ini, awalnya dia bilang gini, ya itu karena latar belakang penulisnya berbeda, budaya berbeda, bahasa berbeda, zamannya beda, jadi wajar kalau ada kesalahan katanya. Dan itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirin. Nah, terus waktu itu aku langsung bilang gini, tapi kalau aku gak bisa gitu, Pak. Kalau aku mau kitab suciku itu harus 100% benar, gak boleh ada kesalahan. Karena kitab suci itu kan berisi firman dari Tuhan, Pak. Gak mungkin salah kan, gak mungkin pelimpah, gak mungkin lupa. Terus dia dengan bikin aku kaget, dia jawab gini, kalau kamu mau kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan, ya kitab sucinya teman-teman kita, saudara muslim. Pendetanya ngomong gitu? Iya. Pendetanya ngomong gitu? gitu? Iya, dia ngomong gitu. Jadi ngomong teman-teman kita, saudara kita orang Islam, Al-Quran katanya gitu. Terus aku cuma, hah? Terus dia ulang lagi, iya. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar 100% benar, karena itu benar-benar datang dari Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, dia ngomong gitu. Pendetanya malah mengakui bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Datang langsung dari Tuhan, dan nggak ada kesalahan sekecil apapun. Datang langsung dari Tuhan dan tidak ada kesalahan. Terus kenapa pendeta itu nggak masuk Islam? Kenapa ya? Dia menolak hidayah berarti ya? Masih semoga aja dia bisa nerima ya. Mungkin gajinya gede kali ya? Mungkin ya, mungkin. Berat soalnya ya kayaknya. Jadi setelah Natalia ngobrol sama pendeta ngomong begitu, terus akhirnya gimana? Akhirnya sih masih belum langsung percaya lah. Terus? Masih terus cari tahu kebenaran, masih pengen memantapkan gitu kan, sampai banyak juga sih kan teman-teman kan mayoritas Islam ya. Di kantor. Di kantor. Jadi juga tanyain, sempet nantangin gitu. Kalau Yesus di kitab sucimu itu ngaku akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen katanya. Orang Islamnya menantang Natalia. Oke, terus jawabnya? Ya aku cuma mikir aku harus cari tahu nih, karena temanku yang nantangin itu, dia itu sempat memualafkan satu orang. Jadi yang di pikiranku kan, ini kalau aku bisa masukin dia ke Kristen, keren nih kan gitu ya. Orang yang udah pernah mualafin satu orang Kristen kan gitu. Ya udah aku cari-cari tahu, nggak nemu juga. Belum nemu-nemu gitu kan. Tapi ada satu hari itu malam-malam aku merenung gitu aku. Jadi aku selama aku mencari kebenaran itu kan aku catat di buku ya, cuma catatan coret-coretan aja. Aku baca, aku pelajari, aku renungin, terus sampai-sampai aku tuh mikir, ini kok ya Yesus itu kok ya memang kelihatan manusia, dia utusan gitu kan. Kelihatan manusia, utusan, terus dia punya Tuhan gitu punya kan. Tuhan. Terus di dalam kitab suci yang aku punya saat itu juga kok banyak kontradiksi gitu kan. Jadi di situ aku merasa dan ingat-ingat apa yang pendeta aku ngomong, oh kalau aku mau cari kitab suci yang 100% benar, itu katanya Al-Quran. Tapi itu aku juga belum pernah baca Al-Quran. Belum pernah pegang Al-Quran. Terus ingat-ingat juga apa yang Yesus bilang, Yesus itu utusan. Satu-satunya agama yang di muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan kan cuma Islam. Islam ya. Jadi di luar Kristen ya. Yang sebagai utusan ya. Kristen kan sebagai Tuhan, beda lagi. Jadi itu aku langsung berdoa, tapi jadinya nggak langsung berdoa untuk memutuskan mualaf gitu enggak. Berdoanya pun universal aja sih. Jadi berdoanya kepada Tuhan semesta alam. Di situ aku berdoa waktu itu sampai apa ya aku? Pasti Koko pernah ngerasain lah. Perangnya doktrin ya. Doktrin sama akal sehat ya. Itu aku dulu mikir sampai aku nangis dulu kok. Jadi aku berdoa, Tuhan kalau Tuhan yang selama ini aku sembah udah benar, aku mohon maaf karena sudah pernah meragukan ketuhananmu. Tapi kalau Tuhan yang selama ini aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi selama ini aku tuh hanya menghambakan diri kepada Tuhan semesta alam. Besok paginya, ini jadi cerita panjang kan? Tunggu sebentar. Jadi doanya ditutup dengan dalam nama Yesus nggak? Enggak. Oh, enggak. Itu aja, udah langsung. Jadi nggak ada bawa Yesus sama sekali. Jadi udah enggak ya? Benar-benar pengen ninggalin doktrin aja gitu. Jadi terus besok paginya? Terus besok paginya aktivitas biasa kan, mau ke kantor. Papaku itu tiba-tiba kok. Aku padahal nggak pernah nanya ke dia. Ada nggak Yesus ngaku Tuhan? Itu nggak pernah. Tapi papaku tiba-tiba nyodorin Alkitab, bikin Bible. Nih, baca. Terus aku lihat Yohanes 13 ayat 13 itu yang dia baca.
Nah, di situ kan ternyata kok tiba-tiba ya kok ya, habis malamnya aku berdoa, aku ditunjukin ayat itu. Nah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, Iya. yang katamu itu tepat bahwa aku Iya. guru dan Tuhan. Aku langsung kayak hatiku tuh kayak apa ya, kayak Wah, bener nih. gitu ya, kayak aduh, aku ya apa sih ternyata ada gitu loh ayatnya Oke. Yesus ngaku Tuhan. Rasa bersalah banget kan, jadi langsung aduh rasa berdosa banget nih gitu ya. Ternyata Yesus Tuhan, ngaku dia Tuhan. Nah, terus aku tunjukin ke temanku, ini Mas ada Yesus ngaku dia Tuhan, tapi nggak ada kata-kata sembah aku. Temanku tuh nyantai aja kok. Dia nggak minta dibaptis, nggak apa gitu. Dia cuma bilang gini, emang kamu yakin aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang berubah? Aku cuma bilang, ya aku punyanya cuma ini Mas. Bahasanya ya udah kayak gini terjemahannya. TB, gitu. TB. Iya TB. Terus dia bilang, ya emang kamu yakin itu aslinya udah kayak gitu, itu nggak ada yang berubah? Dia ulangin lagi kayak gitu. Ya udah akhirnya aku punya PR lagi gitu kan untuk membuktikan. Nah, terus aku cari-cari lah di rumah kan papa juga punya buku-buku gitu ya, punya buku, punya Bible gitu kan. Tapi aku cari itu juga nggak ada yang versi kuno-kuno banget tuh nggak ada kok. Jadi aku cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Iya ada ya Pak. Boleh. Boleh kok. Buka ya. Sambil buka kok. Buka ya. Jadi boleh. Yang Natalia punya yang ini ya, yang apa namanya? TB kan? Yohanes 13:13. Oh, ini berarti ayat andalan banget ya? Andalan itu. Kan? Nah, ini yang beredar. Oke. Ini apa nih? Kitab suci? Injil. Yang terbitin? LAI. LAI. Ini siapa? Sama Alkitab. LAI juga. Ini LAI. Ini LAI ya? Kita buka Yohanes 13:13. Kalau di sini namanya Yahya. Yahya. Coba siapa tuh di situ nyebutnya? Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, lainnya. Nah, kok beda? Nah, yang benar yang mana ya kok? Yang salah, yang benar apa yang salah? Kalau waktu dulu sih aku nyarinya kebenaran kok. Oh, jadi gitu aku ya. carinya yang benar yang mana kok? Nah, sekarang yang sama-sama TB dulu deh. Ini tadi TB 1 kan? Ini TB 2 nih. TB 2 ya. TB 2 coba ya kita cek aja dulu ya. Udah punya nih Kodon ini. Oh sama. Berarti nggak dirubah. Jadi TB 1 sama TB 2 sama ya. Oke, ini nggak dirubah. Kita lihat sekarang ini. Yohanes 13. TB 2. Oh, ini sama guru dan Tuhan. Ini padahal versi lama tapi sudah menggunakan kata Tuhan. Coba kita lihat lagi versi yang lama lagi. Yohanes 13. Yang ini tadi apa? Junjungan ya? Junjungan sama Tuhan itu sama nggak sih? Ya nggak sama lah kok. Hah? Ya nggak sama lah. Yakin? Yakin lah. Sekarang saya sudah bisa bedakan mana makhluk mana. Oh nih, ini juga sama nih. Ini masih pakai Tuhan. Iya. Mana? Kita cari. Markus, Yohanes. Ini ya. 13. Banyak kok Kodon. Dulu tuh aku cari-cari kok di papaku itu. Nah, ini apa nih? Nggak nemu yang tua-tua itu. Ini apa nih? Nah, Tuan nih. Tuhan. Kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tuhan. Sama nggak Tuhan sama Tuhan? Beda lah kok. Dulu sama. Dulu katanya sama. Oh. Dulu sama ya. Sekarang udah beda artinya. Tuan. Cari lagi. Ini Bible-nya ya? Ya, itu Bible apa coba sebutin? Kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Apa ini? Nah, jadi itu hanya 4 gospel dan 1 kisah para rasul aja. Yang nerbitin coba di depan bacain. Percetakan Arnoldus ND. ND ya? Kitab ND ini. ND. Ini ya, kitab ND ya. Aku selama ini lihatnya cuma di online kok. Oh, di online ya? Di Alkitab Sabda ya? Hmm. Ini saya punya kitab ND nih. Nah, ini ND lagi nih. Ya. Itu ND baru berarti. ND lama nih. ND lama juga. Ini ND lama. Tapi ada perjanjian lama. Enggak, cuma perjanjian baru aja. Wow. Yohanes 13. Ini apa nih? Coba baca. Tuan. Tuhan. Guru dan Tuan. Banyak kok, bisa dicek nih. Iya. Ini Tuan, ini Tuhan, ini kan kayak gimana gitu loh. Nggak mungkin ya, sekarang aku kenal Kodondi, Tuan Dondi gitu ya. Terus reunian 10 tahun kemudian. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan Dondi. Kan ngaco banget gitu tuh. Jadi, Tuhan ada perubahan kan berarti kan? Satu huruf merubah arti banget. Iya. Pokoknya Tuhan. Yang bahasa Inggrisnya Teacher and Lord. Nah. Oke, ini Lord ya, bukan God ya. Bukan. Beda. Cari yang nih, ada lagi. 13. Oh, ini udah Tuhan juga. Ini udah Tuhan juga. Jadi yang satu Tuhan, satu junjungan ya. Yang ini Tuhan juga kan. Ini Kita Tuhan, lihat Tuhan. lagi yang ini coba. Ini juga Tuhan nih.
print ulang nih. Bible apa itu, Bang? Ini Bible yang nerjemahin Ledecker. Hmm. 13. Tuh, yang zaman dulu juga udah ada kata Tuhan yang di sini. Mana? Nih. 13. Kamu ayah, guru dan Tuhan. Nah, nih. Ini juga udah Tuhan, kalau nggak salah ya. Ini Ledecker tulisannya parah banget ya. Ya. Nanti saya belum keluarin yang Linkert. Linkert ya. Oh, ini udah Tuhan juga. Ini udah Tuhan juga. Kita coba Linkert. Ini 1916 nih cetakan ini. Di sini ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah. Linkert itu ya. Coba kita lihat di sini. Nih, baca nih. Manggil guru dan Tuhan. Nah, Tuhan kan? Tuhan. Ini perjanjian baru juga nih. 13. Ini udah Tuhan juga. Nah ini, jadi ada yang apa nih Tuhan, yang tadi ini ND Tuhan, ini juga Tuhan, ini apa junjungan. Taunya beda-beda. Yang ini Tuhan. Gitu. Nah, TB Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan, junjungan, Tuhan itu sama dengan apa? Tuhan dan junjungan apakah sama dengan Tuhan? Nggak sama lah. Dengan sekarang, keadaan sekarang, maknanya Tuhan dan maknanya Tuhan itu udah jauh berbeda. Gitu. Ya. Ya. Terus dari situ? Iya, Gimana? jadi dari situ dulu aku cari-cari Nemu? aja. Hah? Nemu nggak? Enggak ketemu yang canggih kayak gini. Nggak kok. ketemu. Jadi dulu aku carinya akhirnya aku inget Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Browsing. Ya. Nah, browsing kok. Terus Ya gitu nih hasilnya sama kayak gini, cuma online kan. ada yang Tuhan. Ada yang Tuhan, ada yang junjungan. Oke. Terus? Jadinya aku bingung yang mana. Terus inget temanku bilang kan aslinya kan gitu kan. Aku yakin gak ada yang berubah-ubah kan gitu kan. Terus akhirnya aku cari tahu lah aslinya di Bible Hub itu. Oh, Bible Hub. Ya. Ternyata di otak-atik di situ original teksnya ternyata pakai kata kurios. Ya memang kurios. Nah, kurios ternyata mentok. Aku dulu terjemahin kok. Ke Inggris kan jadi Mister. Sir. Ada yang ya, Mister, Sir gitu kan. Terus kalau ke Indonesia tuh ya jadinya Bapak, jadinya Tuan gitu kan. Pak atau Tuan Ke gitu. Malaysia jadinya Enci gitu. Iya. Jadi nggak ada yang jadi God, nggak ada yang jadi Tuhan. Iya. Nah, jadi dari situlah ngerasa ya udah berarti Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Ini bahasa Inggrisnya kurios nih. Nih. Rokat ini. Iya, apa tuh? Utusan. Yesus dipanggil apa di situ? Utusan lah. Enggak, di awal depannya disebut apa sama perempuan? The woman said to him, Sir, Sir. Sir. Sir itu juga yang kata kurios. Iya. Sir. Oh, yang ini ya, Sir. Nah, kalau Sir sama arti Tuhan Beda. sama nggak jauhannya? Masa iya kalau tentara Amerika kalau terima perintah dari sersannya dia jawab Sir, yes Sir gitu. Masa mau diterjemahkan Tuhan ya Tuhan gitu nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Saya juga ada mau tunjukin nih. Ini TB ya. TB. Di sini apa? Coba baca ini yang mana? Ini ya. Nah, ini TB kan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Oke. Di situ apa? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Lucu sih Sekarang ini baca. apa? Tuhan. Ini TB, ini TB2. Ini TB2. Ya. TB2 kan yang terbaru itu. Kan? Iya, 2023. Oh, ya. Yang dulunya Tuhan, di sini Tuhan. Terus kalau dulu di sini ada beberapa ayat yang tidak ada tanda kurung tegak, sekarang di TB2 ada kurung tegaknya. Kalau ada tanda kurung tegak, artinya ayat itu tidak terdapat di naskah-naskah yang kuno. Berarti artinya ayat-ayat itu adalah ayat-ayat tambahan di belakangan. Ya. Nah, terus setelah tahu gimana? Ada Tuhan dan guru, guru dan Tuhan, ada tahu guru dan Tuhan. Terus waktu itu gimana jadi? Akhirnya ya pengen syahadat, tapi dulu masih nunda-nunda. Oh, kenapa nunda-nunda? Ya karena mikirnya kan masih berat kan, tinggal sama orang tua. Terus aku kan perempuan, kalau syahadat kan harus muslimah harus berhijab. Ntar udah syahadat langsung dosa lagi kan. Jadi dulu mikirnya masih tunda-tunda. Tapi di situ akhirnya teman-teman juga itulah. Akhirnya pulang kantor itu teman ingetin usia itu kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Jangan nunda kebaikan. Ya kalau kita masih hidup, kalau besok udah mati, 5 menit mati, 5 malam mati gimana? Iya. Terus ya udah akhirnya. Terus ada di mobil syahadat ya? Itu tuh syahadat teman-teman, teman perempuan? Enggak, laki-laki. Teman laki-laki di mobil. Oh, alhamdulillah tapi udah syahadat langsung ya? Dan jadi habis syahadat langsung ke itu, ke toko-toko pakaian muslim gitu, langsung beli kerudung. Langsung beli kerudung? Iya langsung. Jadi setelah syahadat itu langsung pakai kerudung gitu. Gitu? Alhamdulillah. Sebenarnya ada satu hal yang saya cukup penasaran. Sebenarnya saya ingin tahu muka Mbak Natalia Iriani waktu masih aktif di gereja itu seperti apa ya? Karena entah kenapa
Kalau sekarang kan image-nya itu Islam sekali dia. Image-nya itu wanita muslimah sekali gitu. Saya penasaran waktu jadi oten gimana nih bentuknya gitu. Ya, itu salah satu yang pernah saya bahas dengan beberapa teman-teman gitu. Ada yang pernah lihat nggak? Nggak ada. Karena kenapa? Ya fotonya semua dia singkirkan, nggak boleh gitu kan. Jangan gara-gara foto dia itu malah orang jatuh ke dalam dosa. Kan bahaya. Bagus juga sih, bagus juga. Jadi, kalau kalian bandingkan antara Diana Madure dengan Natalia Iriani, ya kalian bisa lihat sendiri lah. Kalian yang nilai sendiri gitu. Mana yang lebih logis? Dan kita lihat bagaimana Natalia Iriani itu dalam diskusi, wah luar biasa. Luar biasa teman-teman. Badannya kecil, tapi suaranya menggelegar juga. Dan memang karena suaranya bagus. Ya, beliau dulu aktif nyanyi di gereja, jadi suaranya bagus. Alat musiknya bagus juga, dia bisa main beberapa alat musik. Dan saya saksi hidup soalnya ya, saya lihat dia main piano soalnya. Oke, kalau ini dibandingin, menurut kalian gimana? Silakan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi teman-teman, sekali lagi, saya ingin katakan, orang mau murtad, kita nggak masalah. Karena kita di Islam pun, ya, kita nggak bisa larang orang, apalagi itu pribadi lepas pribadi. Kita cuman menghimbau, yang pertama, pertimbangkan. Sudah tahu belum tujuan kamu di sana seperti apa? Bagaimana kondisinya? Kalau belum tahu, silakan nonton. Kita udah tampilkan bagaimana peningnya. Bagaimana mereka masih berantem sampai detik ini, sudah 2000 tahun masih bingung siapa Tuhannya. Ya, masih bingung siapa Tuhannya. Apa kalian mau ikut seperti itu? Silakan. Kalau di Islam memang, banyak orang yang bilang, waduh banyak aturan, harus sholat, capek, harus puasa, aduh banyak kali aturan, ada halal dan haram, enak di sebelah, datang ke restoran, ya nggak perlu lihat ini halal atau tidak. Apalagi kalau keluar negeri, lagi ke Korea, ke Thailand, ke Cina, waduh, cari yang halal, susah Pak. Enakan di sebelah, hantam semua. Ya, kalau mau hidup tanpa aturan ya susah. Susah. Saya analogikan, simple. Islam itu jalan memang. Seperti jalan yang penuh rambu-rambu ada lampu merah. Dan kita kadang kesal gitu. Lagi kencang, tiba-tiba ada lampu merah. Oke, stop dulu. Harus berhenti, harus nunggu. Kita pengennya itu kan terobos saja, main kencang aja. Terus kita lihat, ada orang bawa mobil, di gurun pasir enak. Wah, lurus, terbang sana, terbang sini gitu kan. Lurus saja, nggak ada rambu-rambu, nggak ada aturan. Tapi nggak nyampe-nyampe masalahnya. Nggak nyampe-nyampe, karena nggak ada jalannya, nggak ada rambu-rambunya. Bingung mereka mau kemana. Yang lebih lucu, navigatornya pun salah. Navigatornya bilang ke kiri. Terus yang dari pusat bilang ke kanan, oi, beda, oi. Navigator yang lain bilang lagi yang beda. Mereka masih bingung gitu. Penunjuk jalannya aja masih bingung. Kita lihat pemuka agamanya, masih berantem. Masih berantem. Bahkan di YouTube kita tampilkan mereka berantem juga. Apa kalian mau seperti itu? Silakan. Jadi kita cuma bisa menghimbau. Bagi orang yang mau murtad, kita menghimbau. Ya, terus yang kedua, kalaupun murtad, ya tolong jujur lah. Udah jadi murtadin, jadilah murtadin yang jujur. Jangan bikin cerita ketemu roh halus lah, ketemu inilah, ketemu itulah. Saya dipilih, saya beginilah, saya begitu. Kan nggak enak. Apalagi sampai menyinggung agama lama. Itu nggak pantas. Ya nggak pantas. Kalian coba lihat, saya malas sebenarnya. Ya, malas sebenarnya untuk mengingatkan seperti ini, tapi ya sudah. Harus kita kasih tahu. Terus kalian bisa lihat, saya ada nyinggung nggak ke Kristenan? Enggak. Saya cuma menampilkan apa yang terjadi, dan kalaupun ada pembahasan Kristen di konten saya, itu biasa saya kutip dari kata pendeta. Pendetaan ngomongnya begini, saya tampilkan. Dr. Yonatan Purnomo, seorang pendeta, seorang ahli biblika, kepala bagian biblika di lembaga BMPTKKI, lembaga paling prestisius, paling akademis di dalam kekristenan Indonesia. Mengakui dari hasil risetnya, ya, setelah melakukan riset, dia menemukan bahwa memang Bible mengalami banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan. Terus mengakui bahwa Trinitas ternyata bidat. Trinitas yang diajarkan Tertullianus bidat. Itu gimana? Yang ngomong bukan saya, tapi yang dimaki saya. Yang dimaki saya. Lucu mereka nih ya. Bukan kita yang ngomong, kita juga yang dimaki. Apalagi kalau kita yang ngomong. Wah, lebih parah lagi. Tapi kadang-kadang malah kita yang ngomong nggak dimaki. Karena kalau yang kita tampilkan ahli dari mereka sendiri yang ngomong, itu kejangnya lebih luar biasa. Saya kemarin beberapa kali ya diancam dan diingatkan, kamu kalau debat seperti Rifa saja.
Karena kalau Rifa ngomong, umat kami nggak akan percaya. Kami tinggal bilang, Rifa pendusta, jangan percaya. Nah, jemaatnya percaya langsung tuh, setelah pendetanya ngomong gitu. Tapi kalau kamu tampilkan pendeta A punya statement, untuk kamu benturkan dengan pendeta C, otomatis jemaat kami, ya, jemaat kami yang punya pemikiran mirip dengan pendeta A, atau ngefans sama pendeta A, akan setuju dengan statement pendeta A, dan akan tidak cocok, akan ribut dengan pendukung pendeta C. Wah, kamu nih kacau nih, kamu dibilang. Mereka marah. Jadi, serba salah kita jadi orang. Padahal yang kita tampilkan realita dan apa yang terjadi. Tapi ya sudahlah, kita memang pengen dibungkam sama mereka. Segala cara mereka lakukan untuk bungkam kita, ya kita terima aja lah. Toh ini semua saya yakin terjadi atas izin Allah. Ya, sekali lagi, terjadi atas izin Allah dan kita hanya menjalaninya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Terus dukung channel ini biar kita terus bersuara melawan Polikardus. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.